Shalom GSJS dan semua pemirsa yang nonton dari rumah. Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik-baik karena Tuhan Yesus kita selalu baik buat kita semua. Saya percaya kita semua akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara-saudara. Kita harus semangat menyambut tahun vaksin, tahun 2021 ini. Karena saya percaya kita akan kembali melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan saudara dan saya. Oke, kita akan langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Ini adalah percakapan Nabi Yesaya dengan seorang raja yang namanya Ahaz. Raja Ahaz ini adalah raja yang sangat jahat. Salah satu kejahatannya yang luar biasa adalah dia membunuh anak kandungnya sendiri dan dia tidak mengikuti nenek moyangnya, ya, salah satunya namanya Raja Daud. Dan dia adalah raja dari kerajaan yang tidak terlalu besar, namanya kerajaan Yehuda. Dan Raja Ahaz ini dia adalah raja yang menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, hari itu Nabi Yesaya datang untuk mengingatkan raja ini. Oke? Akan seorang penolong yang akan tiba, yang akan datang di kemudian hari. Oke, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Oke, dia keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kata Immanuel ini yang saya akan sharing hari ini buat Bapak Ibu saudara-saudara semua di GSJS pada pagi hari ini. Immanuel adalah kata yang sudah sering banget kita dengar. And let me tell you, Immanuel ini bukan slogan, bukan cuman hafalan. Ya, bukan cuman sebuah kata yang sering kita lihat di poster-poster, ya, di jalan pregolan dan lain sebagainya. Immanuel bukan saingannya toko buku Insight, bukan. Tapi Immanuel sebenarnya diambil dari dua kosakata dalam bahasa Ibrani, Imanu dan El. Imanu dalam bahasa Indonesia artinya adalah beserta dengan, bersama-sama dengan, berjalan bersama. Imanu. Nah, El punya pengertian dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. So, kata Immanuel, ya, bahasa Indonesianya adalah Allah berserta dengan kita. Allah berjalan bersama dengan kita. Ya, Allah bersama-sama dengan kita. Dan saya mau yakinkan saudara-saudara, sebenarnya Immanuel sekali lagi ini bukan slogan. Ini bukan merek toko buku. Tapi Immanuel adalah salah satu nature-nya Tuhan. Immanuel adalah salah satu sifatnya Tuhan. Makanya di tengah-tengah keadaan manusia yang sangat jahat seperti Raja Ahaz, tetap aja Tuhan menyertai umatnya. Jadi waktu saudara lagi bikin dosa, ya, asal saudara tahu Tuhan sebenarnya sedang bersama-sama dengan saudara. Kok belaga nggak tahu? Ya, waktu orang lagi selingkuh, waktu orang lagi memutuskan untuk korupsi, waktu orang lagi memutuskan untuk nggak setia sama istrinya, nggak setia sama suaminya, waktu seseorang memutuskan untuk pasang pornografi, saya mau yakinkan saudara, sebenarnya Tuhan sedang beserta bersama dengan orang-orang berdosa sekalipun. Walaupun mereka sedang mengambil keputusan akan berbuat dosa. Karena sekali lagi Immanuel merupakan nature-nya, sifatnya Tuhan. Dia nggak bisa kalau nggak menyertai kita, dia nggak bisa. So jangan pernah ngomong, tahun 2020 tahun yang buruk. Tahun 2020 kayaknya Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan izinkan, ya, kita semua di lockdown, ya, bisnis di-cut 50%, restoran 50%, sampai gereja harus 50% kehadirannya. Tuhan punya maksud tertentu. Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara dan saya.
So jangan pernah komplain sama Tuhan. Bilang, Tuhan gak ada. Tuhan gak bersama-sama dengan saya. Tuhan cuma sama Pastor Michael. Tuhan cuma ada sama Pastor Jesse. No. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Even kita melewati lembah kekelaman, dia ada di sana. Even kita lagi bikin dosa sekalipun, dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Karena nature-nya Tuhan itu seperti itu. Dia selalu ingin bersama-sama dengan ciptaannya. Nah, sekarang saya akan sharing 2 event dari Alkitab saudara dan saya. Ya, 2 event besar di dalam Alkitab kita. Yang tiba-tiba Tuhan sepertinya kayak ada distance sama ciptaannya. Tuhan gak mau deket-deket. Dia tiba-tiba pasang jarak. So ternyata distancing ini udah ada dari dulu kala. Oke, ada 2 event besar. Yang pertama mungkin kita nggak perlu buka ayatnya karena pasti semua saudara sudah tahu. Di dalam Kejadian 3. Ini event pertama yang Tuhan mulai jaga jarak sama manusia. Kita semua tahu dari Ayub, dari Abraham dan lain sebagainya, ya, dari proses penciptaan, Tuhan selalu mau dekat dengan ciptaannya. Tapi tiba-tiba di Kejadian 3, waktu Adam dan Hawa baru makan buah itu, Tuhan tiba-tiba usir mereka. Tuhan sepertinya ada jarak sama ciptaannya. Kenapa? Saya selalu bertanya sama gereja Tuhan, sama orang-orang Kristen, kenapa sih Tuhan marah sama Adam dan Hawa? Banyak banget yang jawabannya gini, iya karena mereka makan buah itu. Kenapa sih Tuhan marah? Iya karena mereka nggak taat. Kenapa sih Tuhan marah? Iya karena mereka melanggar firman Tuhan. Coba kita breakdown satu-satu ya. Kita breakdown bersama-sama. Saudara bisa baca, saudara bisa sambil baca. Oke? Waktu Adam makan itu buah, saya mau bertanya, Tuhan udah marah belum? Ternyata belum. Waktu Hawa makan, Tuhan udah marah? Belum, surga masih tenang. Taman Eden masih tenang. Lalu Kejadian 3 mencatat, Tuhan mulai berjalan di taman itu. Dan dia mulai cari Adam. Udah marah? Enggak. Dia nadanya baik-baik. Kamu di mana? Ya, masih ingat jawabannya Adam? Saya lagi ngumpet karena saya telanjang. Tuhan udah marah? Belum juga. Tuhan malah bilang begini, siapa yang bilang kamu telanjang? Kamu makan buah itu yang saya larang? Adam? Perempuan. Tuhan udah marah? Belum. Tuhan datengin Hawa. Perempuan, kamu kasih makan suamimu? Hawa? Ular. Waktu Hawa baru jawab ular, Tuhan baru murka. Ular dikutuk, ya, dia akan jalan dengan perutnya seumur hidupnya, ya. Dan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dan taman itu mulai dijaga sama malaikat kerub. Jadi Tuhan ternyata baru marah abis Hawa nunjuk ular. So pertanyaannya sekali lagi, kenapa Tuhan marah sama Adam dan Hawa? Karena mereka makan? Ternyata enggak. Karena mereka enggak taat? Ternyata enggak. Karena mereka ngelanggar? Ternyata enggak. Tuhan marah karena Adam dan Hawa mulai saling menghakimi. Tunjuk-tunjukkan. Perempuan, ular. Dan saya mau beritahu saudara, sampai hari ini, Tuhan masih bertanya pertanyaan yang sama kalau kita kepleset jatuh dalam dosa. Waktu kita jatuh dalam dosa, seringkali kita malu kan? Dan Tuhan masih berjalan ke ruangan saudara, Tuhan masih berjalan ke kantor saudara, Tuhan masih berjalan ke rumah saudara dan tanya, kamu di mana?
Dan seringkali kita mulai menghakimi diri kita sendiri dengan mengatakan, saya malu, saya telanjang. Dan saya mau yakinkan saudara, sampai hari ini pun juga, Tuhan masih kasih pertanyaan yang sama. Siapa yang bilang kamu telanjang? Saudara tahu terjemahan lainnya apa? Siapa yang bilang kamu memalukan? Siapa sih yang bilang? Nah, kita mesti tahu, waktu kita kepleset jatuh dalam dosa, ada oknum lain namanya iblis. Iblis datengin kita langsung gini, malu loh, malu, tutup diri, ngumpet dong dari GSJS, malu, kalau ketahuan malu, bikin malu keluarga, kamu malu-maluin. Pernah dengar kalimat itu di telinga saudara? Saudara rohani sekali ya. Saya sering dengar kalimat itu di telinga saya, lo bikin malu, ngumpet sana. Tutup diri baik-baik. Pakai jubah namanya jaim. Beres kamu udah. Makanya banyak banget orang Kristen di Jakarta. Pelayanan sih. Gembala sih. Tapi hidupnya jaim. Jaga image. Dan orang kalau udah nutup salah. Ya. Orang kalau udah nutupin semua dosa dalam hidupnya. Biasanya dia mulai jadi tukang hakimin orang lain. Persis kayak di Taman Eden. Sampai sekarang masih berlangsung. Orang yang suka hakimin orang lain, orang yang suka tunjuk-tunjuk orang lain, bukan orang paling benar, bukan. Tapi orang ini simpen banyak salah dalam hidupnya. Ingat ini baik-baik. Kita sebelum di lockdown, saya percaya saudara familiar di Surabaya sama cell group. Cell group, kita rohani banget. Ya, kita praise and worship, kita belajar firman Tuhan, kita saling mendoakan. Oke, kita makan bersama, Kristen banget, biblical banget. Tapi banyak cell group waktu udah mau pulang. Gak tahu saudara lupa atau masih ingat. Waktu udah mau pulang, udah di pagar, udah jam 10 malam. Tiba-tiba ada satu anggota cell group ngomong gini, lu tahu nggak si ini begini? Itu cell group nggak jadi pulang. Cell group berlanjut bagian kedua di pagar. Bukan ngomongin firman, tapi ngomongin orang. Dan we have that kind of energy. Kita punya energi loh kalau ngomongin orang. Padahal besok pagi jam 7 ada meeting di Batu Malang. Ya, jam 6 mesti nganter anak sekolah. But we still have that energy untuk ngomongin orang. Kenapa? Kenapa? Dia kenapa? Kok saudara belaga lupa terus dia tadi? Kita seneng banget kepoin salahnya orang lain. Energinya datang dari mana? Dari rasa bersalah yang kita timbun di dalam. Dan orang yang hakimin orang lain, dia kayak disuntik vitamin C sebentar. Dia merasa better for a while. Dia merasa hebat untuk sementara. Wah, itu orang ternyata ya, gak jauh beda dari gue. Sampai rumah, itu vitamin C-nya habis. Kita kembali hidup dalam rasa bersalah. Ini terjadi sama kita semua, I was like that too. Saya sempat seperti itu dulu. Kalau udah ngomongin orang, Jesse Lantang nomor 1. Ngomongin orang, ternyata waktu Tuhan mulai tegur saya, kamu simpan banyak salah. Terus gimana keluar dari rasa bersalah? Resepnya cuma satu. Bukan rajin kebaktian, bukan rajin nyanyi, bukan. Berdamailah sama Tuhan. Damai sama Tuhan gimana? Jujur sama Tuhan. Kita keseringan janji sama Tuhan.
Tuhan janji. Dulu saya ingat banget kalau retreat SMP, SD, ya, janji sama Tuhan, rokok ditaruh di api unggun. Pernah ikut acara-acara gitu? Saudara kayaknya kurang pergaulan ya, dari tadi kayaknya nggak tahu apa-apa. Hah? Ya, majalah porno ditaruh di api unggun, ya janji nggak mau lagi, janji di hadapan Tuhan. Saya ngalamin pribadi sendiri. Waktu kita janji sama Tuhan, bertahannya paling lama seminggu. Itu pun kalau pulang retreat. Seminggu bertahannya, abis itu bikin dosa lagi. Dosa yang sama kita buat. Beli lagi rokok, ya, beli lagi ganja. Zaman dulu tuh. Beli lagi minuman. Kenapa? Karena orang yang janji, mereka pakai kekuatan sendiri. They using their own strength. Makanya fail. Gagal kita selalu. Terus kalau nggak janji mesti gimana? Jujurlah sama Tuhan. Orang yang jujur selalu dirubah sama Tuhan. Jujur gimana? Tuhan, saya edik merokok, tolong saya. Mendingan gitu doanya. Daripada janji Tuhan nggak mau ngerokok lagi. Malah ngerokok terus. Tuhan, saya sayang sama keluarga saya, tapi saya kejebak sama selingkuhan saya. Please help me. Tuhan, saya edik sama pornografi. Tolong saya Tuhan. Mendingan begitu. Saya udah lihat ratusan kesaksian di Jakarta. Orang yang jujur dilepaskan total sama Tuhan. Dari belenggu-belenggu dosa. Karena itulah firman Tuhan. Di dalam kelemahan kita, kekuatannya Tuhan sempurna. Jangan sok ngerasa kuat lagi. Karena ini adalah event yang kedua. Event kedua yang besar terjadi di Alkitab yang membuat Tuhan distant sama ciptaannya. Nature-nya terganggu. Sifatnya yang namanya Immanuel terganggu. Ada di Keluaran 19. Oke, kita buka sama-sama Keluaran 19. Ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Keluaran 19, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Alkitab bilang begini. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Oke, ini cerita yang mungkin kita juga udah sering baca, udah sering dengar. Ya. Ini cerita waktu hukum Taurat mau disahkan sama Tuhan buat bangsa Israel. Nah, ternyata backgroundnya tuh ini. Tuhan mau berfirman, oke, lewat Musa kepada bangsa Israel, dan Musa menyampaikan kepada tua-tua Israel. Dan jelas sekali di ayat ke-8, mereka mengatakan buat Musa, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Saudara tahu, ternyata kalimat ini nadanya bukan nada rendah hati. Kalimat ini ternyata nadanya boasted. Oh, apapun yang Tuhan firmankan, we will do it. Karena mereka udah pengalaman, semua yang Tuhan suruh mereka lewatin, ya, laut dibelah, mereka ngalamin dulu tuh gini-ginian, sampai ke poin ini. So mereka merasa apa yang Tuhan katakan, oh kita bisa kok. Tuhan bilang apa, kasih tahu aja, we will do it. Ternyata nada kalimat tua-tua Israel ini nada sombong. Merasa bisa. Tuhan gak suka.
Kita lompat ke ayat 12 dan 13. Lihat apa reaksi Tuhan. Ayat 12 dan 13 masih Keluaran 19. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, limit. Bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu, atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Ayat 13. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu, atau dipanahi sampai mati, baik binatang, baik manusia. Ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Dari banyak terjemahan yang saya pelajari, saya mendapatkan kesimpulan. Waktu tua-tua Israel mengatakan, oh we will do it. Semua yang Tuhan firmankan kita bisa buat, bisa. Dan tiba-tiba Tuhan bilang sama Musa, tell them. Ini kesimpulan saya ya, terjemahan bebas saya. Bilang sama mereka, don't come near. Jangan datang dekat-dekat. Mereka sentuh kakinya aja di kaki Gunung Sinai, mereka mati. Mereka sentuh tangan mereka aja, mereka mati. Mereka bawa binatang mereka juga akan mati. Ini event kedua, yang Tuhan tiba-tiba ada distance sama ciptaannya. Karena apa? Orang Israel mulai sombong, ngerasa bisa. Dan penyakit kayak begini sampai hari ini masih berlangsung, cuman di GSJS yang gak ada. Banyak orang Kristen ngerasa bisa. Baru rajin kebaktian, wih kayaknya yang lain udah salah. Sampai adeknya gak pernah ke gereja, wah kayaknya tuh adeknya udah dosa banget kayaknya di rumah. Cuman karena apa? I can do it. Every Sunday, I never miss the church. Oh, be careful. Be careful ngomong-ngomong seperti ini. Ngerasa lebih benar dari keluarga yang lain, ngerasa lebih benar dari orang lain. Yang Tuhan firmankan, oh saya udah bikin semua. Oleh sebab itu, Tuhan mulai mensahkan hukum Taurat di Keluaran 20. Dan saudara tahu, mereka ngelanggar satu, mereka ngelanggar semua. Saudara tahu itu? Hah? Mereka cuma berbohong, berarti mereka penzinah juga. Dan selama 1500 tahun, bangsa Israel failed. Even the greats, even yang terhebat Raja Daud failed. Salomo failed. Semua gagal. Tuhan mau dekat sama bangsa Israel. Mereka kalau malam jalan, ingat cerita itu, dideketin sama tiang api. Kalau siang pakai tiang awan. Tiba-tiba waktu mereka mulai boasted, Tuhan bilang sama Musa, tell them, don't come near. 1500 tahun bangsa Israel gagal. Dan waktu hukum Taurat disahkan, 3000 orang Israel langsung mati di kaki Gunung Sinai. 1500 tahun. Semua gagal. Rasul Paulus, salah satu ahli Taurat, dia udah new gen udah. Ya udah zamannya Yesus. Dia duduk di Dewan Taurat. Dia orang pinter. Dia orang pinter luar biasa. Saudara tahu salah satu syarat duduk di Dewan Taurat mesti hafal isi Kejadian sampai Ulangan. Hafal di luar kepala. Hari ini kita Alkitab di luar rumah kan. Dewan Taurat, kalau mau masuk di Dewan Taurat, itu mesti hafal Kejadian sampai Ulangan luar kepala. Itu cuma salah satu syarat. So Rasul Paulus ini orang pinter. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia mengatakan semua yang dulu tuh sampah. Dia gak ngandelin lagi kepintarannya. Dia gak ngandelin lagi gelarnya, dia gak ngandelin kedudukannya, semua sampah. Because the Christ in me
Saudara masih ingat anak muda yang dikejar-kejar sama banyak orang tua untuk dijadiin calon mantu? Ada di Alkitab, pemuda kaya dan dia melakukan 10 hukum Taurat. Dia dikejar-kejar untuk jadi calon mantu pasti. Udah kaya, ya, mungkin kalau zaman sekarang, deket sama Tuhan hidupnya. Tapi waktu ketemu Yesus, tiba-tiba ada yang error kan? Yesus bilang, coba, saya udah lakukan semua. Persis sama tua-tua Israel ngomongnya. Saya udah bikin semua. Jangan mencuri, no, I don't steal. Ya, jangan membunuh, no, I don't kill. Yesus bilang, ada satu yang kamu belum lakukan. Nah lo, jual semua kekayaanmu, datang sini ikut saya. Anak muda ini, ya dia nyerah $1 aja gak bisa. Alkitab catat dia pulang dengan sedihnya. Saudara mesti tahu, Yesus gak ada niat untuk bikin anak muda ini jadi miskin. Tidak. Anak muda ini justru mau dibuat double kekayaannya. Maksudnya Yesus gini, if you have me, you have everything. Lo cuman mau ngandelin, ya, cuman, saya bisa kok, saya bisa lakuin ini, saya bisa lakuin ini. You fail. Kamu gagal pasti. Tapi kalau kamu punya saya, kalau kita punya Tuhan Yesus, kita punya segala-galanya. Jangan pernah menyombongkan diri, saudara. Semua yang kita punyai, itu semua karena the grace of God. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya dengan yakin, mau yakinkan saudara, bahwa tahun 2020, it was a great year. Tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa. Banyak orang, termasuk orang Kristen di GSJS, tapi saya gak pernah dengar. Orang Kristen, Pak ini tahun apa? Usaha saya hancur dan lain sebagainya. Saya di rumah terus, saya jadi berantem terus sama istri saya. Kena cabin fever semuanya. Saya cuma mau yakinkan saudara. Coba connect ke sumbernya. Reconnect to the source. Datengin Tuhan dengan semua keberadaan kita. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan saya kan udah gini, saya kan nyumbang gereja, saya kan begini, begitu. No, don't do that anymore. Tuhan saya kan udah khotbah 20 tahun, kok Tuhan giniin saya? Don't do that anymore. Datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan terima kasih untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Saudara akan lihat transformasi akan terjadi lewat hidup saudara. Jangan pernah nyalain Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan, karena apa yang Tuhan buat ujung-ujungnya kebaikan buat saudara dan saya. Saya udah sering katakan ini, tapi saya mau katakan lagi buat saudara. Kalau iblis gak bisa bikin saudara dan saya jadi orang jahat, iblis akan membuat saudara dan saya jadi orang yang ngerasa paling benar. Ngerasa paling benar itu totally distraction. Us from God. Ngerasa paling benar. Suka hakimin orang. Ini yang Tuhan akhirnya distant sama ciptaannya. Nature-nya terganggu. Ingat saudara, sampai di perjanjian baru Tuhan masih kasih lihat kan nature-nya sebagai Allah Immanuel. Dia bilang dia akan kasih penolong buat saudara dan saya, namanya Roh Kudus. Dia akan memimpin kita sampai segala kebenaran. Dan waktu dia mau terangkat ke surga, dia masih kasih lihat dia adalah Allah Immanuel. Aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Saya akan tutup dengan cerita tentang grup rock band terkenal dari Amerika, namanya Bon Jovi. Saudara tahu Bon Jovi?
Yang tahu cuman cewek di depan satu, yang lain emang bener-bener loh saudara. Bon Jovi di tahun 89. Waktu Rusia Uni Soviet mulai membuka diri, pengaruh Barat boleh masuk. Waktu itu pemimpin Uni Soviet namanya Mikhail Gorbachev, kalau saudara masih ingat. Dia mulai menerapkan ya strategi namanya glasnost dan perestroika. Ini yang membuat Uni Soviet mulai membuka diri. Saudara mesti tahu tahun 60-an, warga Uni Soviet beli rekamannya di Beatles, ditangkap sama polisi. Mereka nggak boleh dipengaruhi sama apapun. Makanya dibilangnya negara tirai besi. Nah, tahun 89, singkat cerita, Gorbachev mengundang band-band dari Amerika dan beberapa dari Eropa untuk manggung di Lenin Stadium. Headline malam hari itu adalah Bon Jovi. Bon Jovi lagi terkenal tahun 89. Nama acaranya adalah Moscow Music Peace Festival. Di YouTube masih ada. Ya. Nah, waktu mereka mendarat sehari sebelumnya, ya, gitaris band ini namanya Richie Sambora. Gitaris band ini dia mulai iseng, dia bawa casing gitarnya, dia turun ke stasiun bawah tanah di kota Moskow. Dia buka casing gitarnya, dia ngamen. Saudara tahu, gak ada orang Moskow yang kenalin dia. Padahal dia gak nyamar apa-apa, dia cuma pakai topi koboi, ya, rambutnya diurai karena dia gondrong, dia nyanyi. Gak ada yang kenalin dia. Padahal keesokan harinya, acara festival itu tiketnya sudah terjual habis di Lenin Stadium. Keesokan harinya, waktu Bon Jovi headline malam harinya, itu orang-orang satu Lenin Stadium mengelu-elukan gitaris ini. Dia ganteng dan dia jago mainnya. Saudara tahu the moral of the story? Seringkali waktu Tuhan datengin kita di tempat-tempat yang kita nggak duga. Di dapur kita mungkin, di ruang kerja kita mungkin, di mobil kita, di tempat tidur kita, di kamar kita. Seringkali kita nggak bisa ngerasain dia. Kita mesti ngerasain dia di pertemuan besar. Kalau ngumpul hari Minggu baru, wah, ya saya ngerasa tadi hadirat Tuhan. Wah, kok bisa ngerasa? Iya, saya merinding tadi selama kebaktian. Kita seringkali ngerasain Tuhan waktu udah ngumpul rame-rame. Tapi waktu kebaktian online, live streaming, saya nggak ngerasa apa-apa. Sama kayak penduduk Moskow lihat Richie Sambora di stasiun bawah tanah di kota Moskow. Itu Richie Sambora loh. Mereka nggak kenalin. Saudara tahu ada pribadi namanya Roh Kudus yang selalu bicara sama kita setiap hari. Mungkin di ruangan kecil di rumah kita, mungkin di mobil, mungkin di ruangan kerja kita. Ingat, nature-nya Tuhan, dia Immanuel. Dia beserta dengan kita. Dia mau kasih hikmat, tapi seringkali enggak. Ntar aja hari Minggu. Kita nunggu pertemuan besar, baru kita bisa, I can feel the presence of the Lord on Sunday. No, mulai belajar hari ini. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan underestimate His presence. Ingat, awal tadi saya bicara, kita bikin dosa aja dia ada kok. Makanya respect sama Tuhan itu justru habis terima doa berkat. Kita harus respect sama hadirat Tuhan. Jangan cuma di gedung gereja kita respect sama Tuhan. Tapi dimanapun kita berada, mau ambil keputusan apapun, ya mau sign kontrak apapun, ya mau ngomong apapun, Tuhan, tanpa Tuhan saya nggak bisa. Jangan kita boasted kayak orang Israel. Oh, apa yang Tuhan katakan, apa yang saya baca, oh saya bisa kok. Dan kita hidupnya mulai jaim, tukang hakimin orang. Tuhan malah nggak suka sama gitu-gituan. Nature-nya itu terganggu. Saya percaya, waktu saudara mulai ambil keputusan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, setiap hari dalam kehidupan kita, saya percaya saudara akan melihat hal-hal yang di luar kemampuan kita. Apa yang nggak pernah kita bayangin, yang nggak pernah kita pikirkan, justru Tuhan akan berikan buat saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Karena dia sekali lagi, dia Allah Immanuel. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara lakukan. Harmonis di rumah.
dan rekening BCA selalu penuh buat saudara-saudara. God bless you all.